Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini untuk menjadi penguat iman dalam kehidupan kita tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1-6. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Remenisker, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Minggu Remenisker juga merupakan nama lain dari Minggu Passion yang ketiga. Dalam Minggu Remenisker ini, kita diajak untuk merenungkan kasih karunia Tuhan yang telah memampukan kita untuk menghadapi segala pergumulan hidup kita. Dan yang menjadi tema pada minggu ini ialah menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, tantangan, ketakutan, dan ancaman yang membuat hati menjadi gelisah. Mungkin itu berupa masalah keluarga, tekanan dari pekerjaan, sakit penyakit, pergumulan batin, atau bahkan ancaman yang datang dari orang lain. Ketika berada dalam situasi seperti ini, seringkali kita merasa takut, cemas, bahkan kehilangan harapan. Namun di tengah pergumulan tersebut, ada satu hal yang harus kita ingat. Tuhan tetap setia dan murah hati kepada umat-Nya yang mau percaya kepadanya. Namun, dalam kondisi seperti itulah kita justru diundang untuk melihat kemurahan Tuhan. Mazmur 27 ayat 1-6 adalah mazmur yang ditulis oleh Daud di tengah ancaman dan tekanan yang besar. Kita tahu bahwa sepanjang hidupnya Daud banyak menghadapi banyak musuh, baik dari luar maupun dari dalam lingkungannya sendiri. Sebelum menjadi raja, ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dan setelah ia menjadi raja, ia pun menghadapi berbagai banyak pemberontakan, termasuk daripada anaknya sendiri, yakni Absalom, yang bermaksud untuk menggulingkan kekuasaan Daud, bahkan dengan cara membunuhnya. Akan tetapi yang luar biasa daripada seorang Daud adalah ia tidak membiarkan ketakutan menguasai hatinya, tetapi sebaliknya ia tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dari mazmur yang dituliskan oleh Daud ini menunjukkan bahwa di tengah badai kehidupan, Daud tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Sebagai orang yang percaya, kita pun sering menghadapi situasi yang menguji iman kita. Dan dalam momen-momen seperti itu, apakah kita memilih untuk tenggelam dalam ketakutan? Atau seperti seorang Daud, kita tetap percaya bahwa kemurahan Tuhan akan selalu nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari Mazmur 27 ayat 1-6,
bagaimana kita menyaksikan bahwa kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, mengandalkannya dalam setiap tantangan dan merespon kasih setianya dengan iman yang teguh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan khotbah pada hari ini ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, Tuhan sebagai sumber terang dan keselamatan. Mazmur 27 dibuka dengan pernyataan iman yang kuat dari seorang Daud. Ia berkata, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?" Pernyataan ini sangat mendalam karena Daud tidak berbicara tentang Tuhan secara teoritis, tetapi sebagai pengalaman pribadinya tentang hubungannya kepada Tuhan. Ia telah mengalami bagaimana Tuhan menuntun dan menyelamatkan dirinya dari banyak bahaya. Perkataan Daud bahwa Tuhan adalah terang sering sekali dikaitkan dengan kehadiran Tuhan, hikmat dan perlindungannya. Dalam kegelapan, manusia bisa tersesat, akan tetapi terang Tuhan yang memberikan jalan. Dan bagi seorang Daud, Tuhan adalah terang yang membimbingnya melewati berbagai macam situasi sulit. Perkataan Daud bahwa Tuhan adalah keselamatan. Keselamatan bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya, kesulitan, dan musuh-musuh yang mengancam, dan juga pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan Daud mengakui bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi sumber keselamatannya. Perkataan Daud bahwa Tuhan adalah benteng hidup. Sebuah benteng melambangkan perlindungan yang sangat kuat dan yang tidak tergoyahkan. Dan dalam banyak situasi bahaya, Daud menemukan perlindungan yang kokoh di dalam Tuhan. Dan ketika Daud berkata, "Kepada siapakah aku harus takut?" Ini bukan berarti ia tidak pernah mengalami sebuah ketakutan. Namun karena imannya yang kuat kepada Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutannya sendiri. Poin yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan utama tinggal dalam hadirat Tuhan. Di tengah semua tantangan yang dihadapinya, Daud menyatakan satu hal yang paling ia inginkan, yakni satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini adalah pernyataan yang luar biasa dari seorang Daud, yang dimana Daud adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan pasukan yang kuat. Akan tetapi Daud tidak menginginkan sebuah kemenangan militer dan juga bukan kemenangan politik, tetapi yang paling ia rindukan adalah persekutuan dengan Tuhan. Dari ayat ini juga bisa kita lihat bahwa keinginan Daud diam di rumah Tuhan bukan sekedar berbicara tentang fisik berada di bait Allah, akan tetapi juga berbicara tentang hubungan yang begitu erat dan mendalam dengan Tuhan. Keinginan Daud untuk menikmati keindahan Tuhan. Daud tidak hanya ingin selamat daripada musuh-musuhnya, tetapi ia juga ingin mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dan merasakan keindahannya di dalam kehidupannya. Dan perkataan yang selanjutnya ia katakan, disembunyikan dalam kemah Tuhan. Jikalau kita melihat tadi di ayat 5 yang berbicara tentang bagaimana Tuhan melindungi Daud di tempat persembunyiannya, ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan bukan hanya secara fisik, akan tetapi juga perlindungan rohani dan emosional daripada seorang Daud. Dan poin yang ketiga, kemurahan Tuhan membawa kemenangan dan pujian. Setelah berbicara tentang terang, keselamatan, dan keinginannya untuk berada di hadirat Tuhan, Daud melanjutkan dengan pernyataan iman bahwa Tuhan akan selalu memberikan kemenangan bagi dirinya.
Sebab itu sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Tuhan memberikan kemenangan. Keyakinan Daud bukan hanya karena kekuatan yang ia miliki sendiri, tetapi karena kemurahan Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan mengangkat dirinya di atas musuh-musuhnya. Lalu bagaimana respon Daud? Daud memberikan pujian dan penyembahan. Kita bisa melihat bahwa Daud tidak hanya menerima kemurahan Tuhan, tetapi juga meresponnya dengan korban syukur, nyanyian, dan mazmur kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan bukan hanya memberi perlindungan atau keselamatan dari musuh, tetapi juga bagaimana hidup kita berubah menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 27 ayat 1-6 bukan hanya sekedar pengalaman pribadi daripada seorang Daud, tetapi juga menjadi cerminan bagi perjalanan iman kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita menghadapi tantangan, ancaman, dan ketakutan dalam hidup kita, kita bisa belajar daripada iman seorang Daud dalam merespon berbagai situasi sulit dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk menilai kembali bagaimana ketika kita menghadapi ketakutan, pergumulan, dan apa yang menjadi fokus utama dalam hidup kita, dan bagaimana kita merespon kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa poin penting yang menjadi refleksi di dalam kehidupan kita dari khotbah pada hari ini. Poin yang pertama, menghadapi ketakutan dengan iman. Ketika kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan tantangan dan pergumulan yang akan selalu datang di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang membuat kita menjadi merasa takut, merasa gelisah hati. Mungkin ketakutan akan masa depan. Apakah kita akan berhasil dalam pekerjaan, studi, atau pelayanan kita? Bisa juga ketakutan akan kegagalan. Apakah usaha yang kita lakukan akan berhasil atau akan menjadi sia-sia? Dan mungkin juga ketakutan akan kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, dan juga bisa ketakutan akan ancaman dari orang lain. Itu bisa berupa fitnah, persekusi, atau penganiayaan karena iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengajarkan bahwa kita harus menghadapi ketakutan. Bukan berarti kita harus menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan yang adalah terang, keselamatan, dan benteng hidup kita. Poin yang kedua, mencari Tuhan lebih dari sekedar daripada berkat-Nya. Di dalam ayat 4, Daud menunjukkan bahwa hal yang utama ia rindukan bukanlah kemenangan, kekuasaan, dan kenyamanan hidup, tetapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita seringkali disibukkan dengan meminta berkat Tuhan. Akan tetapi, apakah kita benar-benar rindu untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan? Dan poin yang terakhir, menjadikan hidup sebagai kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Di dalam ayat 6, Daud menyatakan bahwa Tuhan selalu menolongnya. Ia akan mempersembahkan korban syukur dan menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan bukan hanya sekedar untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga untuk disaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan memang betul-betul bekerja di dalam kehidupan kita, baik itu melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya menerima kemurahan Tuhan, tetapi juga untuk menyaksikan kemurahan Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Mari kita sebagai orang yang percaya, mari kita mencari hadirat Tuhan lebih dalam dan memuliakannya dalam setiap aspek kehidupan kita.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.